Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ketua kelasnya lalu berdoa. Ya, doa selesai. Siapa hari ini yang akan memimpin membawakan sholawat Badriyah? Karena hari ini kita akan memperingati Maulid Nabi. Ya, silakan. Ya, bagus. Kita sebagai umat Islam mengingat hari-hari besar yang mana berkenaan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kalau baik. Sekarang Ibu akan mengecek kehadirannya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah kalau hadir semua. Sebelum Ibu mengajar, pada baiknya Ibu akan mengingatkan kembali pelajaran kita minggu lalu. Ada yang ingat pelajaran kita minggu lalu? Ada yang ingat pelajaran kita minggu lalu? Lupa, Bu. Sinyal. Lupa. Baiklah, pelajaran kita minggu lalu adalah kode dan kodar. Kode adalah ketetapan, kodar adalah aplikasi daripada ketetapan. Yang ada di dalamnya ada takdir mubham dan takdir mu'allaqah. Hari ini kita akan membahas tentang bab pernikahan dalam Islam. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang pengertian pernikahan, dalil pernikahan, tujuan nikah, hukum nikah. Sebelum itu ada baiknya kalian mengetahui dulu KKM ya, ketentuan kelulusan kita pada materi ini yaitu pada angka 75. Setelah itu, sebelum kita mau melanjutkan, harus kalian tahu dulu tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah memahami literasi, maksudnya membaca dan melalui penggalian informasi, maka siswa diharapkan mengimani kebenaran ketentuan pelaksanaan Islam, pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam, kemudian menampilkan sikap bersatu dan bersama dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam, kemudian menjelaskan pengertian nikah dalam pandangan Islam secara benar. Kemudian yang berikutnya, mengidentifikasi dalil nabi terkait pernikahan dengan baik. Yang berikutnya, menganalisis hukum nikah dalam Al-Quran sebagai dasar pernikahan. Kemudian terakhir, mempresentasikan ketentuan nikah dalam pandangan Islam. Ya, itu yang harian Ibu harapkan dapat terlaksanakan pembelajaran kita. Oleh karena itu, Ibu harapkan pada saat ini agar pembelajaran lebih efektif, Ibu minta kalian duduk per kelompok. Dalam kelompok itu 3-4 orang. Silakan. Jangan terlalu berisik. Ya, alhamdulillah. Kalian sudah duduk per kelompok. Berarti
Berarti sekarang kalian harus perhatikan apa saja yang akan kita bahas atau kita pelajari pada hari ini. Adapun yang akan kita bahas pada hari ini pengertian nikah. Lihat, pengertian nikah itu pernikahan sebenarnya merupakan sunnatullah yang berlaku untuk seluruh makhluk ciptaan Allah. Ini terdapat pada surat Az-Zariyat ayat 49 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaina la'allakum tadhakkarun. Kenapa suaranya pelan ya? Shadaqallahul azim. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingatkan kebesaran Allah. Kemudian arti pernikahan. Arti pernikahan ini nanti akan dibahas dalam diskusi pengertian dan nikah baik menurut pendapat-pendapat para ulama. Kemudian tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan itu kalau diurut-urut banyak, tapi setelah diinikan menjadi sekitar 6 sampai tujuan pernikahan. Kemudian hukum nikah. Hukum nikah asal mulanya itu mubah, kemudian dari mubah wajib, sunnah, makruh, bahkan haram. Jenis-jenis pernikahan. Jadi harus tahu, mau nikah kan? Harus tahu dulu. Ya, Bu. Poligami, poliandri, atau monogami. Nah, ini harus kalian tahu dulu. Jangan sampai nanti mau nikah, nggak taunya ujuk-ujuk nanti ada poligami. Yang ceweknya mau poliandri malahan. Kemudian dalil-dalil tentang pernikahan menurut syariat Islam. Ini dalil-dalilnya kita kumpul-kumpulkan, kita perhatikan dengan tujuan yang sama. Itu ada pernikahan sebagai sarana untuk melahirkan keturunan. Terdapat pada surat An-Nisa ayat 1. Kemudian pernikahan Allah memberikan kemampuan bagi yang mau menikah. Yang ketiga, pernikahan sebagai sarana untuk melahirkan keturunan dan membuka pintu rezeki. Jadi dengan menikah, keturunannya dan membuka pintu rezeki. Kemudian pernikahan dapat melahirkan ketentraman dan kasih sayang secara sempurna. Terdapat pada surat Ar-Rum ayat 21. Yang kelima, pernikahan sebagai konsekuensi Allah menciptakan manusia secara berpasangan. Roaming out. Dah. Pertama Ibu. Ini Yang apa keenam, pernikahan dapat menjaga pandangan dan nafsu. Ini terdapat pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari wal Muslim. Sekarang silakan kalian membahas ya per kelompoknya tadi. Nah, ini LKPD-nya. Nah, lihat di LKPD ini Ibu berikan gambar, 2 gambar. 1 gambar waktu akad, 1 lagi ini waktu apa, Nana? Ini iya, gambar waktu proses lamaran. Kita kan masih tetap membahas pada hukum nikah, pengertian nikah, belum kembali ke yang rukun dan sebagainya. Nah, ini silakan kalian diskusikan. Diskusinya masalah ini 2 gambar, kemudian cari ayat atau dalil. Tadi kan sudah Ibu berikan beberapa dalilnya. Silakan diskusi. Ibu kasih waktu sekitar 45 menit paling lama dalam diskusi ini. Sudah selesai
diskusinya? Sudah. Oh, jangan. Setiap kelompok itu beda dalil yang kalian angkat. Kalau yang kelompok 1 membahas tentang Ar-Rum ayat 21, yang kelompok lainnya membahas surat Az-Zariyat. Ya, silakan kelompok yang selesai. Diskusinya tetap di tempatnya masing-masing, nggak usah bawa bangkunya kemana-mana, cukup di tempatnya masing-masing. Silakan berdiri, kemudian kelompok yang lain silakan menanggapinya. Ya, bagus. Untuk kelompok 2 telah mempresentasikan dan membahas tentang surat Az-Zariyat. Ya, kita beri aplaus dulu kepada kelompok 1. Ya, berikutnya. Alhamdulillah, selesai semua ya diskusinya. Bagus, kalian sudah memahami tentang dalil yang berkenaan dengan hukum pernikahan. Sekarang tugasnya tadi, silahkan setelah ditulis, ya, tulis, kumpulkan ke depan. Ibu koreksinya nggak cukup di meja ini, nanti di kantor. Kemudian silakan tulis evaluasi. Ya, ini ada soal beberapa evaluasi yang akan kalian kerjakan. Kalau sudah nanti kumpulkan. Ibu tunggu sampai waktu bel berbunyi, karena waktu bel kita berbunyi juga sekitar 15 menit lagi. Ini ada 3 soal, silakan dikerjakan. Tidak boleh saling contek, silakan kerjakan sendiri-sendiri dan bawa ke depan. Yang sudah selesai, Bu akan langsung koreksi. Ya, selesai, nah? Ya, silakan bawa ke depan. Wah, bagus. Rupanya Julia udah bagus pintar nih. Nah, ini ya, alhamdulillah udah dapat nilainya bagus. Siapa lagi? Wah, Kusma udah bagus ya. Paham, nak? Paham, Bu. Iya, bagus. Bentar. Nih, nanti kalau sudah berkeluarga diterapkan ya. Iya, Bu. Insya Allah, Bu. Ya. Oh, Lindanya sudah. Wah, sini. Tidak perlu Ibu bawa ke kantor kalau sudah seperti ini. Udah semuanya pada mau mengumpulkan ini. Berarti udah paham ya? Waduh, bagus-bagus ini nilainya. Ya, ini silahkan dibagikan. Yang tadi tugas yang LKPD tadi Ibu bawa ke kantor, Ibu akan koreksi di kantor saja. Ini waktunya udah tinggal 3 menit lagi ya. Nah, karena tinggal dikit lagi waktunya, maka Ibu simpulkan dulu materi kita hari ini. Nggak cukup ya waktunya. Nah, tentang pernikahan. Pernikahan itu sunatullah pada surat Az-Zariyat tadi sudah kita baca. Kemudian secara bahasa arti nikah berarti mengumpul dan menggabungkan atau menjodohkan. Secara etimologi, perkawinan dalam bahasa Arab artinya nikah atau zawat. Nah, kemudian nikah mengandung 2 pengertian, yaitu hakikah dan hiasan. Pernikahan ini menurut Undang-Undang 1974 nomor 1, ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tuh. Sedangkan hukum nikah itu mubah, boleh nikah, boleh tidak.
Nah, kemudian hukum nikah menjadi wajib apabila orang itu sudah mampu secara fisik, mental, ya, ekonomi, dan sudah tidak mampu menahan hawa nafsunya. Jika dia tidak menikah segera, maka akan terjerumus pada perbuatan zina. Sedangkan sunnah malah kebalikannya, dia mampu menahan hawa nafsunya. Nah, itu berarti masih dikatakan sunnah untuk hukum nikah. Dan pernikahan hukumnya haram itu kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila melangsungkan pernikahan dia dikhawatirkan itu akan menyakiti pasangannya. Sedangkan makruh menahan dirinya untuk takutnya dia tidak bisa memberikan nafkah ya kepada keluarganya secara baik. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak, untuk pelajaran minggu depan, materi kita yaitu prinsip pernikahan. Ibu harapkan kalian pelajari lagi, yaitu tentang rukun nikah, mahram, ya, di rumah. Ya, mahram, rukun nikah kalian pelajari, mahramnya kalian pelajari. Nanti kita bahas lagi di pertemuan yang kedua. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.